Assalamualaikum, balik lagi di Ghostu yang ke-25, masih di daerah Jogja. Jadi aku mau cari oleh-oleh. Yang pertama aku parkir dulu di kayak lapangnya Pasar Sole Malioboro. Dia sekali parkir satu mobil sekitar 10-20 ribu tergantung peak season apa enggak. Dan biasanya jalan kaki dulu menuju suatu tempat yang aku suka banget. Ini mandatory wajib. Hari ketiga ke Malioboro lagi. Tadinya mau ke Sono Budoyo sama ke Keraton, tapi karena ini hari Senin ternyata tutup. Jadi kalau Keraton emang di Mapsnya tutup. Iya sayang. Nah kalau di Sono Budoyo tuh di situnya bilangnya buka di Maps, ternyata pas dateng museumnya tutup. Jadi ya udahlah ke Malioboro aja karena kita belum makan lumpia Sriwijaya. Udah nggak seramai kemarin jadi oke. Tadi jalan kaki dari Beringharjo ke halte Malioboro 2. Atau kalian pokoknya kalau mau cari lumpia Sriwijaya, patokannya di seberang halte Malioboro 2. Ini harganya 7-8 ribu. Kalau yang 8 ribu itu yang spesial. Jadi ada kayak telur puyuhnya gitu. Tapi yang biasa juga udah oke sih. Isiannya itu bukan rebung ya. Ini tuh sayuran, terus ada ayam suwirnya juga. Enak banget, tapi sayangnya kalau dibawa ke Bandung tuh ya nggak kuat lama, semalam aja, besoknya diangetin juga emang suka agak-agak beda gitu. Terus biasanya aku pakai Trans Jogja buat balik lagi ke Beringharjonya. Buat tempat oleh-oleh langganan aku di Beringharjo, cari aja ATM BCA dari sampingnya Beringharjo, nanti naik ke lantai 2-nya. Di situ murah meriah dan recommended banget. Nah, sekarang ceritanya mau belanja oleh-oleh. Dan ke pusat ke grosir Metro Beringharjo. Langsung aja cari los yang ini nih. Nah nih sebelahnya los 8. Ini langgananku. Si mbaknya. Mbak, halo. Biasanya kesini aku beli emping mentah, mereknya Emping Wahyu. Terus juga ada wedang uwu, gula batu. Dan juga kita bisa beli lanting kiloan tapi minta di pack-packin gitu buat oleh-oleh. Saya buat yang cari parkir bisa nih. Parkir dulu di Pasar Sore Malioboro. Oke, makasih. Baik kan masnya. Dijagain emang benar. Nanti kalau sore-sore banyak yang jualan juga di sini. Sebenarnya lagi ada pasar kangen. Pasar kangen tuh ke sana. Ada di Taman Budaya. Cuma kayaknya bakalan penuh banget ya, Bay ya. Dan ini sudah sangat capek. Jadi ya udahlah ya, kita pulang saja. By the way, selama di Jogja kita nginepnya di Andalem Padma Asri. Cuma 150 ribuan aja per kamar yang paling murahnya. Ini beneran asri loh, udah ada dapur umumnya, ada kolam renangnya. Tempatnya juga bersih, kamarnya juga luas. Pokoknya sih kalau kata aku ya, ini recommended banget walaupun memang tidak ada sarapannya. Dan buat cari makanan itu di seberangnya udah ada kayak joglo gitu, restoran joglo. Memang agak pricey tapi kayaknya rame gitu, kayaknya enak. Terus juga kalau jalan dikit, karena ini kan sebenarnya kayak kawasan perumahan, banyak homestay, banyak guest house, banyak juga kayak kos-kosan gitu. Jadi ya ada warung-warungnya juga kalau kalian mau jajan-jajan. Pokoknya recommended ke Andalem Padma Asri, semacam Oyo gitu. Oke, ini last day, hari ketiga. Udah packing-packing. Lihat bawaannya masih nambah bakpia nanti. Mungkin masih bisa ya di sini ya bakpia ya. Sedikit dah. Oke, nah kita tuh kan nginepnya di Andalem Padma Asri. Ini daerah Palagan sih sebenarnya, Sleman ya, Yogyakarta. Dan tepat di depan penginapan itu ada rumah makan namanya Joglo de Padma. Wedangan dan daharan. Kalau wedangan tuh kalau nggak salah minuman, daharan tuh makanan. Kayaknya sih ini termasuk yang rame ya. Semalam tuh sampai jam 10-an dia masih seru sih, masih rame. Ini tuh bagus. Dan dia makanannya banyak sih, kayak ada bakmi, bakso, macam-macam. Cuma aku nggak makan kesini karena udah ada apa ya, yang dipengenin yang lain. Karena malam makan yang wedang ronde. Mungkin soon boleh nih nginep lagi di Andalem Padma. Walaupun emang lagi
posisi gerah juga di sini. Tapi masih oke lah gitu, nggak segerah kalau di daerah kota banget. Tuh, ada kolam renangnya. Harganya di bawah 200.000, masih 100.000-an, oke banget. Cuma parkirannya memang kalau mobil terbatas. Nah, untuk beli bapia biasanya aku di hari terakhir udah menjelang mau pulang banget, langsung di Kampung Patuknya Jalan KS Tubun, Kraton, Yogyakarta. Ini tuh kayak pabriknya langsung gitu. Dan biasanya aku beda-beda. Kalau bapia keju belinya di 75, tapi dia punya yang premium sama yang biasa, mendingan yang biasa. Yang premiumnya agak terlalu giung. Terus kalau bapia ori aku suka belinya di bapia 25. Dan buat bapia yang coklat aku sukanya di bapiaku. Nggak tahu kenapa itu bapiaku yang coklat melted banget dalamnya. First stopnya ke bapia 75. Karena bapia kejunya yang paling oke di sini sih, serius. Serius ya, bapia ini tuh enak, tapi emang agak pricey. Terus ini aku dapet titipan dari adik ipar, pengen bapia kukus, kita cari. Betul, ini kita di Jalan Patuk ya. Banyak banget kok di sini bapia. Memang rasanya macam-macam, mereknya macam-macam, tapi rasanya beda. Terus kalau menurut aku yang enak tuh kalau keju di 75. Kalau yang lainnya kayak misalkan coklat atau enggak bapia kacang hijau enaknya 25. Terus kalau pengen bapia yang rasa-rasa kayak misalkan rasa susu atau rasa matcha gitu enaknya Merlino. Oke, sekarang kita ke bapia kukus Tugu Jogja. Nih. Mudah-mudahan ini store resmi, kayaknya store resmi sih. Nih. Buat adik iparku si Bebek. Ya, bentar ya. Ini dia store-nya. Katanya sih yang enak yang ini, yang original coklat. Oke, let's go. Ini tahan lama ya kalau yang kukus? Oh, oke. Seminggu disuguhkan orang. Dia pakai paper bag ini. Jadi lebih oke sih kalau buat ngasih oleh-oleh. Karena kalau ini cuma plastik doang. 48.000 isi 10. Oke, setelah dari bapia kukus Tugu Jogja, jalan lagi ke seberang bapia Patuk 75 karena mau masuk ke pabriknya langsung bapia 25. Aduh. Kita nggak terlalu banyak nih, cuma beli dikit-dikit aja. Karena bapia tuh nggak tahan lama sebenarnya, jadi harus cepet-cepet habis. Kadang suka FOMO, belinya teh banyak gitu oleh-oleh. Tanya nggak kemakan, kalau nggak keburu dikasihin gitu. Jalan terus ke dalam. Kalau kita di antara andong atau di antara beca biasanya harganya beda karena ada persenan gitu loh. Ada komisinya buat si yang nganterin kita. Penuh mah? Belum, penuh banget. Waduh, mama rasa coklat sama kacang hijau. Oke. Katanya penuh, say. Yuk. Come on. Ya ampun, penuh banget. Let's go. Kita berburu. Wow, penuh sekali. Waduh. Nah, kita juga bisa ngecek-ngecek. Ya, ada kacang hijau yang biasa sama premium cake. Yang lain belum ada. Ya, coklatnya belum ada. Iya, kata ya? Oh, kita tinggal nambah apa yang kamu ya? Terima kasih. Yang 4? Ini ada bapia satu, juara 1. Terus ini ada bapia juga Kurniasari. Ini ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sekarang kita lagi rest dulu. Ini sholat maghrib sekaligus dijamaah isya dan sekaligus mandiin anak-anak.
Ini di SPBU, tapi SPBU-nya kan nggak boleh di shoot ya. SPBU Airport apa ya? Pokoknya yang sebelahnya Swiss Bell Hotel Kulon Progo. Aca sini, Ca. Ini masih daerah istimewa Yogyakarta sih. Tapi pada kita udah perjalanan 1 jam atau 1 jam setengah karena agak macet tadi sedikit. Nih. Nah ini dia, sebenarnya parkirannya tuh agak terbatas. Tapi muat sih lumayan buat sekitar 10 lebih lah 15 mobil. Nah ini ada Masjid Al-Falah, kita bisa sholat, terus juga bisa mandi. Di situ ada toilet, ini tuh dari My Pertamina, toiletnya the best banget. Karena tadi juga di situ udah ada shower, walaupun memang space-nya sempit ya sebenarnya kalau buat mandi, tapi masih oke banget lah gitu daripada di SPBU lain. Jadi ada showernya, terus juga ada apa tuh namanya, ada shower, ada toiletnya, jadi bisa numpang mandi. Ya showernya nggak panas dingin ya, jangan harap juga cuma ada air biasa aja, air dingin aja. Tapi seger lumayan buat refresh perjalanan nanti ke Bandung. Nih, seger nggak? Dan sekarang emang nggak tahu kenapa cuacanya tuh lagi enakan ya. Waktu terakhir kesini kita rest tuh gerah, jadi abis mandi tuh langsung wah sumuk lagi keringetan. Tapi kali ini mah lumayan lah. Jogja lagi bersahabat, ada angin-angin sepoi-sepoi. Jadi terhadang teuing. Hai, kita lagi rest dulu di rumah makan dan mie bakso SR. Ini biasanya di rest area emang di daerah Tasik gitu. Banyak travel atau enggak bis-bis rombongan tuh suka kesini. Ini udah jam 5 pagi, kita sholat subuh dulu di masjidnya. Sebenarnya tadi malam tuh kita kan perjalanan pulang ya jam 6 dari Kulon Progo, ya habis maghrib lah. Terus udah gitu kita lewat jalur Dendels. Nah karena yang di Kebumen itu macet, lagi ada perbaikan jembatan, jadi macet itu sekitar 1,5 jam. Kita beride lah lihat di maps, oh ya ada jalan lagi lurus dari Dendels nih lewat Karangbolong, tapi bukan mau ke pantai Karangbolong. Jadi sekitar 2-3 kilonya tuh ada belok kanan lagi, nanti nyambung ke Kebumen. Jadi bakal keluar di setelah proyek jembatan itu. Dan ternyata bablasai gitu. Aku ketiduran, terus Baba juga mungkin pas lihat mapsnya suka tiba-tiba berubah kan ya maps tuh. Ya udah kita akhirnya ke pantai Karangbolong lewat jalur Mengantik. Bayangkan mendaki gunung lewati lembah, terulang kembali waktu perjalanan dari Jawa Timur ya ke Jawa Tengah lewat Pacitan, itu lewat hutan Mojo. Nah kalau sekarang ya ke Cilacap ini gitu. Ke Cilacap dari Dendels ke Cilacapnya lewat Menganti. Ada beach club namanya Mezzo, tempatnya bagus tapi kayaknya agak pricey, cuma ya treknya lumayan lah. Bedanya kalau sama waktu ke Pacitan tuh kan jalannya kecil, terus ada beberapa ruas jalan yang jelek, belokannya lebih curam, naik turunnya lebih parah. Nah ini tapi jalannya bagus, katanya sih baru diperbaiki kayak Naringgo gitu, baru diperbaiki. Terus ruas jalannya tuh bisa buat 2 mobil, cuma tetap aja ya karena berpengalaman dari Pacitan agak-agak worry gitu. Dan boro-boro ya ngevideoin lagi kayak gitu mah, yang ada juga tegang. Terus udah dari itu tuh kan keluarnya di Cilacap, daerah Jetis. Terus pas dari udah yang jalan lurus gitu, jalan-jalan pasar lurus, taunya pas belok disuruh belok kanan atau 2 kiri. Plangnya sih belok kiri kalau ke Bandung lewat Cilacap. Nantinya tuh dari Teluk Penyu ke Nusa Kambangan kan, itu karena ujungnya tuh Teluk Penyu gitu. Tapi kita tuh dari maps diarahinnya ke kanan, keluar Aji Barang. Nah itu sempet naik turun dulu, tapi nggak terlalu banyak. Ya udah, terus keluar deh di Aji Barang. Nah kalau udah Aji Barang ya udah alhamdulillah, kalau udah jalan nasional mah udah tenang gitu kan. Kalau masih jalan apa ya desa gitu, udahlah gitu. Takutnya kena yang naik turun lagi tuh ini. Mana bawaannya banyak, mobil berat. Si Arfi kan tenaganya kurang ya kalau buat ditanjakan. Jadi ya lumayan deg-deg besar.
Terus sempet istirahat dulu di Ciamis sekitar 3 jam, babak tidur dulu karena capek, kita nggak mau maksain. Terus tadi dari Ciamis ke sini aja udah 3 kali rest karena udah pada mules kayak gitu-gitu. Pokoknya ini setelan santai. Yang penting ngejar gentong ini aja sih, jangan sampai kita siang gitu di gentongnya, karena kalau di gentong takutnya macet, itu aja. Bismillah, melanjutkan perjalanan ke Bandung. Alhamdulillah perjalanan di Gentong tuh cukup lancar. Tapi kita tuh kesiangan, jadinya sampai di Limbangannya itu sekitar jam 6 mau jam 7. Jadi keburu kepegat macet sama orang-orang yang mau masuk pabrik. Nah akhirnya kita sarapan dulu di Nagrek. Ya pokoknya alhamdulillah semua perjalanan ini seru. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. See you!